aku Abim. Kita hari ini mau kemana ya, Bim? Ikutin aja kali ya perjalanan kita nanti. Oke, ikutin terus perjalanan kita. Dadah! Bam, kita udah nyampe di Museum Gajah yang disebut juga Museum Nasional Indonesia. Dekat di daerah Monumen Nasional. Kalau kalian mau kesini pasti lihat museum ini. Dan museum ini didirikan pada tanggal 24 April 1778. Yang dimana ini merupakan museum pertama dan terbesar se-Asia Tenggara, teman-teman. Nah, tepat 1 tahun 2 bulan yang lalu, Museum Nasional Gajah ini itu kebakaran. Kalian penasaran gak sih kayak penyebabnya apa, dampaknya apa, bahkan penanganannya kayak gimana? Simak terus ya videonya. Nah, Abim, emang sebenarnya di museum ini tuh sejarahnya gimana sih bisa sampai kayak sekarang? Nah, kalau ngomongin sejarah, kita pasti ngomong dari asal-usul Museum Nasional Indonesia, teman-teman. Dimulai dari sejarah Museum Nasional Indonesia yang bermula dari berdirinya sebuah perhimpunan bernama BG atau Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen pada tanggal 24 April 1778. Kalau untuk Museum Nasional Gajah ini kan kita lihat di depannya ada patung gajah ya, teman-teman. Nah, patung gajah ini merupakan salah satu daya tarik utama dari museum ini. Patung gajah ini terbuat dari perunggu yang terletak di halaman depan dan merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn atau Rama V yang berasal dari Thailand pada tahun 1871. Tapi secara resmi lembaga ini disebutnya Museum Nasional Republik Indonesia sejak 28 Mei 1979. Dan museum ini, fun fact-nya, merupakan museum terbesar di Asia Tenggara. Itu ya, Bim, makanya dia dijulukin Gedung Gajah atau Museum Gajah. Iya, betul. Tapi ini emang beneran ya kalau museum ini pernah kebakaran ya? Yes, bener banget, Bim. Museum ini tuh kebakaran tepatnya 1 tahun sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, kebakaran museum ini tuh pada tahun 2023 di mana mengalami musibah kebakaran yang sebenarnya cukup besar. Peristiwa ini tentu saja juga menjadi duka mendalam bagi seluruh bangsa Indonesia dong, mengingat betapa pentingnya museum ini sebagai pusat penyimpanan dan pelestarian warisan budaya kita. Tapi, awal muasalnya tuh gimana sih bisa kebakaran? Jadi, kebakaran ini tuh kejadiannya juga malam hari, Bim, di mana melalap beberapa ruangan yang menyimpan koleksi bersejarah. Api dengan cepat membesar dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Meskipun upaya pemadaman dilakukan dengan cepat, namun beberapa koleksi tak terhindarkan dari kerusakan bahkan musnah. Nah, sebentar. Oke. Oke, tadi kita lihat kebakaran pasti kita ada dampaknya. Aku pengen tahu dong dampak dari kebakaran ini. Oke, sabar dulu nih, Bim. Baru aja mau start ke dampak kebakarannya. Dampaknya di sini tuh juga nggak segi moral doang, tapi ada psikologis juga dan ya pasti segi materi dong. Nah, kalau misalnya itu beberapa dampaknya ini ada kayak mulai dari kerusakan koleksi pastinya ya karena kebakaran, terus kerugian materi ya karena koleksinya banyak yang rusak, terus kerugian intelektual karena sumber pengetahuan nih jadi sayang dong pada kebakaran hilang, dan bahkan ada dampak psikologisnya di mana menimbulkan trauma bagi para pekerja di museum ini dan masyarakat luas yang merasa kehilangan bagian penting dari sejarah bangsanya nih. Kalau upaya pemulihannya itu gimana tuh nih? Oke, upayanya nih pertama nih, dengan ada penyelidikan penyebabnya. Akhirnya setelah penyelidikan mereka mendata kerusakannya, apa aja rusak, dan akhirnya ada juga proses restorasi biar museum ini tuh tetap ada. Akhirnya ada penggalangan dana. Selamat sore, Kak. Iya, selamat sore. Dengan kakak siapa? Ya, Kak Lutfi. Kak Lutfi. Ya. Kenalkan, saya Rebio Putra Prasojo dari SMA Nika Jakarta. Izin untuk mewawancarai kakak. Apa sih yang membuat kakak tertarik untuk berkunjung di museum ini? Karena museum ini kan baru buka juga ya dari September kemarin. Kan tahun lalu kan juga kebakaran. Iya. Jadi menarik untuk melihat apa sih perubahan yang terjadi di museum ini. Jadi Contoh artefak yang kakak paling suka atau paling eye-catching di sini menurut kakak apa, Kak? di sana ada patung dari batu juga yang Buddha kalau nggak salah atau Hindu, saya kurang tahu juga, tapi lumayan eye-catching sih di sana. Bagus. Kalau kakak bisa rating museum ini berapa, Kak?
sekitar ya 8 sampai 9, 8 setengah lah. 8,5/10. Oke, mantap. Iya. Terima kasih banyak ya, Kak. Ya, makasih. Iya. Tapi Bim, kan tadi kita dari tadi tuh bahas koleksi-koleksi yang kebakar nih di museum ini. Tapi kamu tahu nggak kira-kira ada koleksi apa aja nih di museum ini? Oke, aku jawab sesuai sama sumber yang aku dapat ya. Jadi Museum Nasional Indonesia ini punya segudang koleksi menarik yang mencerminkan kekayaan sejarah dan budaya Indonesia pastinya. Dan beberapa koleksi yang paling menonjol atau menarik perhatian pengunjung, yang pertama itu kita tahu bahwa di Museum Nasional itu punya koleksi prasejarah. Nah, ini alat-alat batu, fosil maupun manusia purba dan perhiasan dari masa prasejarah. Nah, yang kedua, yang pasti ada koleksi arkeologi, di mana ada arca-arca Hindu, Buddha dari berbagai periode. Nah, selanjutnya ada koleksi keramik, di mana koleksi keramik ini sangat beragam. Lanjut ke koleksi etnografi, lanjut ke koleksi numismatik dan heraldik, di mana ini isinya ada koin-koin kuno kayak mata uang. Lanjut ke koleksi sejarahnya, yaitu dokumen-dokumen sejarah, foto-foto kuno dan berbagai benda yang terkait dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia itu sendiri. Apa yang bikin koleksi-koleksi ini tuh menarik ya? Nah, kenapa sih koleksi-koleksi ini harus kita anggap menarik? Nah, kita lihat dulu kepada masa lalu, atau koleksi-koleksi ini memungkinkan kita untuk melihat langsung bagaimana kehidupan nenek moyang kita. Dan selanjutnya ada keberagaman budaya, di mana koleksi yang beragam mencerminkan bahwa banyak banget kekayaan budaya di Indonesia. Wih, ternyata Museum Nasional Indonesia itu semenarik itu ya. Yes, bener banget Abim. Kalau menurut kalian gimana? Tertarik nggak ke sini? Atau kalian udah pernah? Share ya pengalaman kalian di kolom komentar. Aku Indi. Dan aku Abi. Kita pamit. Dadah.